eh, kiriman santet. Jadi orang mau menyantet itu ke situ, masuk itu, tapi ketemu sama saya, terjadi perkelahian sama saya. Dan di atas rumah itu sering kita dengar, yaitu seperti bunyi ledakan itu. Oh. Betul ya. Di atas genteng. Wah, itu kiriman santet nih. Jadi itu orang tuh yang mau menyantet kita tuh nggak ada habisnya itu. Oke. Saya nggak tahu mereka kebenciannya sama Susana atau sama saya. Ya saya yakin pasti sama saya. Kenapa kok Cliff yang jadi sama Susana gitu. Jadi mereka mengirim santet seperti itu gitu. Dan saya tidak sombong, tidak menantang. Zaman dulu saya yakin saya punya Tuhan. Tidak ada suatu kuasa gelap apapun yang bisa ngalahin kita. Itu ada kejadian juga yang saya ingat. Di rumah saya tuh, di belakang rumah itu dulu ada, sini ada pohon mangga, ini ada pohon nangka. Kan dari pohon nangka sama mangga itu ada jarak kira-kira 5 meter lah gitu. Saya lagi lihat ke atas gitu, tiba-tiba dari pohon mangga itu ada yang loncat ke pohon nangka itu. Sosoknya besar sekali, sebesar manusia, lebih besar lah, 1,5 kalinya manusia itu. Ada sayapnya, hidungnya mancung, panjang itu. Dia loncat dari pohon mangga ke pohon nangka itu, blek, wah, kata pohon nangka tuh sampai goyang itu. Jadi loncat. Kalau menurut orang Jawa tuh namanya eblek. Eblek itu seperti gendruwo tapi bersayap. Bisa terbang, hidungnya mancung. Dan kalau itu di belakang bangunan rumah saya, kalau yang di Magelang itu, kalau kita ke belakang rumah, itu jangan kaget. Begitu di bawah tangga itu pasti ada yang berdiri pocong. Oh. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kadang-kadang malah pocongnya. Jadi pocong jangan salah ya, maaf ya. Pocong tuh bukan gejrik, bukan gitu loh. Jadi kalau ini pocong, ya dia dia terbang ya. Yang gejrik itu kan di film. Nggak ada pocong di kenyataan, gejlik gitu. Nggak, pocong ya terbang gitu loh. Hanya kejadian di belakang rumah, di atas rumah, tingkat itu, penampakan di pojok rumah, paling pojok, hanya kepala saja. Cuman kepala doang itu, liatin gitu ada. Kalau kita ada suatu keinginan, ya, supaya keinginan terwujud itu, kita kan tidak bisa hanya berdoa saja. Walaupun berdoa itu juga sangat manjur, tapi kan namanya orang Jawa, Susana itu kan kejawen gitu kan, jadi tentu saja dilakukan dengan berpuasa, meditasi. Nah, suatu saat Susana juga, yuk Pak, kita ke tempat di sana, ada nama tempatnya itu saya lupa namanya, tapi hutan lah gitu nama tempatnya, saya nggak ingat tuh namanya apa tuh, lupa lah namanya. Saya tahu tempatnya itu, yuk kita ke sana. Apainnya kita meditasi, kita isinya di hutan tuh kan sepi, doanya kita tuh lebih, kita mau teriak, kita mau berkata-kata dalam doa itu kayaknya lost. Kita nggak takut kalau di rumah kita berdoa didengerin orang gitu kan. Tapi kalau di hutan kita mau, ya Tuhan, gitu, ya, kita mau minta bebas gitu kan di hutan itu kan. Makanya kita nyari suatu tempat yang sepi, ada suatu permintaan atau keinginannya supaya ini bisa terwujud gitu kan. Akhirnya kita ke sana meditasi dengan berpuasa segala macam, ya jaraknya saya Susana agak jauh gitu kan, saya di sini Susana di sana. Tapi ya lihat kejadian itu, lihat gitu loh. Ya, kalau nggak salah tuh setelah hari ketiga ya, hari ketiga kita berpuasa di sana. Jadi katakanlah mau hujan, mau angin, mau apa, kita tidak boleh pergi dari situ. Ya, mau hujan sampai basah apa, pokoknya di situ aja. Ya pada saat itu kebetulan memang tidak hujan gitu kan, jadi kita tetap di situ. Tiba-tiba kurang lebih tadi itu tengah malam, 1:30, jam 2, pokoknya kurang lebih. Karena menurut saya rata-rata hantu atau iblis atau setan tuh paling sering tuh keluar tuh jam-jam segitu. Di atas jam 11 sampai jam 3.
Dan yang paling sering itu selalu di atas jam 1, jam 1 setengah 2, jam 2 setengah 3 itu paling sering itu keluar. Tiba-tiba saya lagi duduk diam itu, ada jalan setapak itu, ada yang jalan. Dari jauh itu kan, lama-lama baru kita lihat itu siapa nih, lama-lama baru kita tahu oh, itu orang nih gitu kan, orang gitu. Makin dekat, lalu, wih kok perempuan? Ini perempuan nggak bener nih, maksudnya perempuan nakal, batin saya gitu kan. Karena masa tengah malam begini, cuman pakai baju tank top, pakai rok segini gitu kan, rok pendek gitu. Ini kalau nggak perempuan nakal kan nggak mungkin. Dan ini perempuan kok nekat sekali. Masa sih berani seorang perempuan seperti itu jalan di tengah hutan jam segini sendirian? Itu kita nggak kepikiran kok berani gitu loh. Ini apa di sini ada perkampungan? Kayaknya nggak ada perkampungan di sini. Dia makin dekat tiba-tiba dia senyum, dia ketawa sama saya gitu, kayaknya ngelihat saya tuh senang banget gitu loh. Ini siapa sih nih yang disenyumin, gua apa orang lain di belakang saya gitu kan? Di belakang saya nggak mungkin lah nggak ada orang, sepi wong saya sendiri gitu kan.